Hal apa yang kamu pikirkan pertama ketika kamu sedang berada di dalam pesawat yang sama dengan seorang teroris? Tentu saja tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Sama halnya dengan keluarga ini. Seorang suami istri dan seorang putrinya tidak menduga di tengah-tengah perjalanan mereka ke Hawaii, mereka justru harus melakukan perlawanan dengan seorang teroris yang membajak pesawat dan menyandera keluarga mereka. Film yang berjudul Oke Madam, tayang pada tahun 2020, disutradarai oleh Lee Chung-ha. Seperti apa perlawanan yang dilakukan oleh mereka? Mengingat film ini bergenre action komedi, akan ada aksi kocak yang akan menggelitik di tengah-tengah adegan. Selain itu, akan ada plot twist yang tak terduga di akhir film. Jadi jangan sampai kelewatan dan tonton video ini hingga akhir. Daripada penasaran, mari kita review. Diawali pada tahun 2009, tepatnya di Mongolia. Dua orang pasukan dari Korea Utara terlihat tengah melakukan pemberontakan di sebuah tempat. Namun, keberadaan mereka diketahui oleh beberapa penjaga di sana, dan menyebabkan terjadinya sebuah perlawanan satu sama lain. Di ruangan lain, salah seorang penyusup yang bernama Guisun yang tengah mencari sesuatu, diperintahkan untuk pergi dari tempat itu oleh ayahnya sendiri. Sepertinya, ayah dari Guisun memerintahkan itu karena dirinya sedang berada di bawah ancaman dari seseorang yang menodongkan pistol ke arahnya. Guisun yang mengikuti perintah ayahnya itu pun, pergi dan menembak rekannya Chul Seng lalu meninggalkannya. Beberapa tahun kemudian, yaitu di masa sekarang, dikisahkan sebuah keluarga, yaitu Miyong seorang ibu rumah tangga pemilik toko jajanan tradisional, memiliki seorang suami dan seorang anak perempuan. Suaminya yang bernama Suk Hwan, bekerja sebagai teknisi dengan hobinya yaitu mengumpulkan beberapa minuman yang memberikan sebuah undian berhadiah di balik botolnya. Saat sedang melayani pelanggannya, Miyong yang ikut meminum minuman itu pun terkejut membaca tulisan dari botol tersebut. 뭐라고 써 있는 거야? 하와이? Sontak saja mereka kegirangan karena hadiah yang mereka dapatkan. Namun saat berada di rumah, Miyong yang awalnya sangat senang bisa pergi ke Hawaii, tiba-tiba berubah pikiran, karena mengingat biaya yang harus mereka siapkan saat berada di sana. Saat anaknya yang bernama Nari pulang setibanya dari berlatih balet, Miyong memarahi anaknya itu karena membuat ulah sampai membuat temannya terluka. 걔가 내 발레복 입은 거 보고 스모 선수 같대잖아. Nari yang menangis, langsung mengeluarkan semua kegelisahannya selama ini. Salah satunya, di antara teman-temannya di sekolah, hanya dirinya yang belum pernah pergi berlibur dengan keluarganya. Tak mau anaknya merasa bersedih, Miyong pun kembali merubah pikirannya dan memutuskan untuk mau berangkat ke Hawaii. Keesokan harinya, dengan hati yang sangat gembira, mereka langsung menuju ke bandara. Dengan tergesa-gesa karena hampir terlambat, keluarga itu berlarian menuju pesawat. Di dalam pesawat itu mereka menduduki kursi yang berbeda. Miyong berada dalam kelas yang sama dengan anaknya, sedangkan Suk Hwan berada di kelas lain. Saat pesawat lepas landas, penumpang pesawat yang ada di sana tampak biasa saja. Namun, ternyata di dalam pesawat itu, seorang pasukan dari Korea Utara yang tertembak beberapa tahun lalu yaitu Chul Seng nyatanya masih hidup. Dan kini ia dengan pasukannya yang lain, ingin mencari Magnolia yang merupakan target mereka yang juga ada di dalam pesawat. Mereka pun berpencar di dalam pesawat dan memeriksa semua penumpang guna mendapatkan target mereka itu. Seorang wanita misterius lengkap dengan topi dan maskernya memasuki toilet dan terlihat tengah memeriksa sesuatu. Di tengah perjalanan keluarga ini, tiba-tiba Miyong ingin buang air besar. Saat ingin ke toilet, Miyong mencari suaminya dan meminta untuk menjaga anaknya di kelas ekonomi. 따님 여기 있습니다. 너 이거 아빠랑 같이 보기로 한 거잖아 이거. 서세요.
Di kelas ekonomi, salah seorang kru pesawat tidak sengaja mendengar celotehan yang terlontar dari salah seorang komplotan dari Korea Utara itu. Mendengar pesawat mereka dibajak, kru tersebut langsung memberitahu kru lainnya. Namun sayangnya temannya itu tidak percaya dan menganggap hal itu hanyalah omong kosong. 그래. 내가 너 사투리 좀 그만 쓰라 그랬지. 알겠습니다. Saat cuaca tengah buruk dan mereka tidak kunjung menemukan target mereka yaitu Magnolia, akhirnya Chul Seng dan pasukannya memulai misi mereka untuk membajak pesawat. Para komplotan itu menyandera pramugari dan menodongkan pistol ke arah para penumpang. Para penumpang di kelas ekonomi itu diminta untuk mengikuti perintah dari Chul Seng dan pasukannya. Bahkan penumpang di kelas bisnis pun juga tak luput menjadi tawanan mereka. 대한민국 국회의원을 납치하려는 이유가 뭐야? 아이고, 이 쓰레기 같은 새끼. 야, 이 치워라. Di toilet, Miyong yang belum menyadari jika keluarganya juga ikut menjadi sandera, masih terlihat santai, bahkan sempat untuk berdandan. Berita pembajakan pesawat itu sampai ke kantor BIN yang merupakan badan inteligensi negara. Di kantor BIN mereka menemukan informasi jika Gui Sun sedang berada di pesawat itu, dan berpura-pura menjadi warga Korea Selatan. Dalam kerumunan penumpang, seorang wanita misterius yang sekilas mirip Gui Sun itu mencuri perhatian Chul Seng. Ia mengira orang itu adalah Gui Sun yaitu rekannya 10 tahun lalu yang menembaknya saat terjadi pemberontakan. Dan ternyata, dugaannya itu salah. Saat masker wanita itu dibuka, ia bukanlah Gui Sun, melainkan artis terkenal di Korea Selatan yang bernama An Sera. 사진 한 장만 넣어주시라요. 이 여자 하는 거 간첩입니까? Di tempat lain, Miyong yang masih berada di toilet, sedang bertarung dengan salah seorang komplotan yang mengetahui dirinya berada di sana. Tak diduga, ia berhasil membuat orang tersebut kalah saat bertarung. Tak dipungkiri jika komplotan itu dapat dikalahkan, karena Miyong bukanlah sembarang wanita biasa. Ternyata, Miyong merupakan wanita yang sama dari 10 tahun lalu. Dengan kata lain, Miyong adalah Gui Sun atau Magnolia. Jadi, setelah kejadian 10 tahun lalu itu, Gui Sun melakukan operasi plastik untuk mengubah paras wajahnya. Ia menjalani kehidupan normal, dan menikah hingga memiliki seorang anak. Ia juga mengubah identitasnya dengan berpura-pura menjadi warga Korea Selatan dan mengubah namanya menjadi Miyong. Kembali ke para penumpang, Suk Hwan memutuskan untuk mencari istrinya yang tak kunjung tiba itu, dan meminta penumpang di sebelahnya untuk menjaga anaknya, selama ia belum kembali. Dengan mengendap-endap, Suk Hwan mencari istrinya di seluruh ruangan pesawat. Komplotan dari Korea Utara itu masih berusaha menemukan target mereka. Mereka meminta daftar penumpang pesawat kepada salah satu kru. Saat kru sedang mencari berkas-berkasnya, Miyong menyelamatkan kru tersebut dan berhasil melumpuhkan salah seorang komplotan. Di waktu yang bersamaan, namun di ruangan yang berbeda. Suami istri ini menunjukkan keahlian mereka masing-masing. Suk Hwan yang memasuki ruangan sistem, berhasil meretas sistem pesawat untuk melihat rekaman CCTV. Tidak hanya itu, Suk Hwan mengirim pesan singkat ke kantor BIN dan mengatakan jika pesawat mereka sedang dibajak. Sedangkan Miyong, berpura-pura menjadi seorang pramusaji untuk melakukan penyamaran saat melawan para komplotan. Satu persatu para komplotan itu dilumpuhkan oleh tangannya sendiri. Keberadaan Suk Hwan diketahui oleh Chul Seng melalui rekaman CCTV. Di saat yang sama, Chul Seng berhasil bertemu dengan Miyong dan langsung mengenalinya jika ia adalah Magnolia. Mengetahui jika Suk Hwan merupakan istri dari Miyong, mereka pun menyandera keduanya. Melihat kedua orang tuanya disandra, Nari bersedih dan takut akan terjadi sesuatu nantinya. Saat ditanya oleh Chul Seng di mana ibunya berada, Nari berkata jika An Sera adalah ibunya.
Ia terpaksa berbohong agar identitas ibunya tidak diketahui oleh penumpang lainnya. Sontak saja, seluruh penumpang kaget mengingat Ansera merupakan artis terkenal di Korea Selatan. 딸이 많네요. Sementara itu, Suk-hwan dan Mi-yong yang sedang terikat, saling mengeluarkan isi hati mereka. Suk-hwan yang dulunya ternyata agen BIN, di masa lalunya saat mengintai Mi-yong, ia justru merasa seperti bertemu dengan jodohnya. Ia pun juga tidak mempermasalahkan masa lalu Mi-yong sebagai Magnolia. Yang terpenting baginya adalah, Mi-yong satu-satunya istri dan ibu untuk anak mereka. Kembali ke kursi penumpang, seseorang komplotan diam-diam mengkhianati Chul-seung. Orang itu ingin mengevakuasi dirinya dan Magnolia, lalu menukarkannya dengan cek berjumlah besar. Dan ia juga mengancam akan menjatuhkan pesawat ke dalam laut, bersamaan dengan Chul-seung dan penumpang lain di dalamnya. Tentu saja Chul-seung menentangnya dan sempat terjadi pertikaian kecil, sehingga pesawat menjadi tidak terkendali. Pilot pun tak luput dari ancaman, ia diperintahkan untuk menurunkan pesawat ke 8.000 kaki. Karena diancam dengan pistol, pilot pun mengiyakannya dengan terpaksa. Pesawat pun akhirnya terjun dengan cukup kencang. Di tengah-tengah kejadian itu, Chul-seung mengatakan jika ia mengikuti Magnolia adalah untuk mencari iris darinya untuk bisa membuka segel tempat di mana senjata nuklir dari ayah Magnolia disimpan. Ia ingin menyelamatkan senjata itu, karena banyak orang yang akan mengincar dan itu akan membahayakan jika sampai ditemukan orang lain. Di saat yang sama, kru pesawat yaitu Hyun-min tiba-tiba datang dari atas atap, dan mengajak mereka untuk bersama-sama menyelamatkan pesawat. Aksi mereka pun dimulai, Hyun-min dan Suk-hwan bertugas di ruangan sistem. 오케이. Sedangkan Mi-yong dan Chul-seung bertugas menyerang para komplotan. Para penumpang di sana tak luput membantu Mi-yong demi menyelamatkan nyawa mereka. Sampai pada akhirnya mereka berhasil dan pesawat kembali terbang dengan tenang. Namun, ketenangan mereka tidak berlangsung lama. Sesaat setelahnya, seorang penumpang yang bernama Park, yang sempat dititipkan untuk menjaga Nari, ternyata adalah orang yang mengancam ayah Mi-yong 10 tahun lalu. Ia meminta Mi-yong pergi dari pesawat itu dan mengancam akan membuat semua orang di sana mati, jika perintahnya tidak dituruti. Suk-hwan yang sempat melawan pun ikut tertembak. Saat mencoba mengikuti perintah, Mi-yong memberikan isyarat kepada anaknya untuk melemparkan boneka yang ia bawa. Ternyata, di dalam boneka itu berisi sebuah bom, dan hal itu sudah disadari oleh Mi-yong. Setelahnya, Nari dan Mi-yong langsung menghampiri Suk-hwan yang tergeletak saat tertembak. Untungnya ia terselamatkan karena memakai rompi anti peluru yang sempat diberikan oleh Chul-seung. Di saat semuanya sudah aman, Chul-seung memutuskan untuk pergi setelah mengetahui Magnolia sudah hidup bahagia. Pesawat pun kembali melanjutkan perjalanan menuju Hawaii. Cerita pun diakhiri ketika mereka sudah tiba di Hawaii. Suk-hwan memberikan sebuah cincin kepada Mi-yong dan berkata ia sudah merencanakan semua ini dan menabung sejak 10 tahun lalu untuk menyenangkan istri dan anaknya. 그럼 이거 지금 죄송합니다. Tulisan berhadiah yang ada di tutup botol yang diminum istrinya pun sengaja ia buat sendiri. Begitulah alur cerita dari film Oke Madam. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa beri like, komen, dan subscribe tentunya. Agar channel ini lebih bersemangat membuat konten-konten, dan memberikan rekomendasi film menarik lainnya. Sampai bertemu di video selanjutnya, terima kasih.